Wilujeng tepang sahabat Profesor. Dalam catatan Profesor kali ini Neng Kokom akan membahas 7 keajaiban Al-Quran yang sudah terbukti ada. Sebelum Neng Kokom melanjutkan pembahasan ini, tolong klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng ekstrim agar catatan Profesor bisa terus mencatat informasi yang bermanfaat untuk kita. Sampai detik ini Al-Quran terus menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan. Selalu ada pengetahuan baru yang dapat diambil darinya. Bahkan beberapa dari mereka sampai memeluk Islam karena takjub dengan mukjizatnya. Seiring perkembangan waktu dan teknologi, kini semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran yang telah terbukti. Hal tersebut menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak perlu diragukan. Dan inilah 7 kebenaran isi Al-Quran yang terbukti nyata. Hiji, bertemunya dua lautan. Pertemuan antara dua arus laut ini terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudera Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari suhu air, kadar garam dan kerapatannya. Mengenai fenomena bertemunya dua lautan ini, Al-Quran telah menjelaskannya 14 abad silam. Allah berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 18 dan 20. 2. Garis edar tata surya. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh 17.280.000 km dalam sehari. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan dalam jarak ini. Semua bintang yang ada di alam semesta pun sama. Fenomena tata surya dan garis edar ini sudah tertulis di dalam Al-Quran, antara lain di dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. 3. Ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, dikatakan bahwa alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Hal tersebut ternyata sudah disampaikan di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? 4. Api di dasar laut. Fenomena ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Esbagovic dan Yuri Bogdanov, dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 230 derajat Celcius. Al-Quran lagi-lagi sudah menyinggung tentang api di dasar lautan ini. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Al-Quran Surat At-Tur ayat 6. 5. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis bernama Jacques Cousteau. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Fenomena ini disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Furqan ayat 53. Dan Dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Genep, dasar lautan yang gelap. Manusia tak mampu menyelam 40 meter di bawah laut tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Oceans dijelaskan pada kedalaman 200 meter hampir tak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih.
Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan tersebut sejak ribuan tahun yang lalu, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula di atasnya lagi awan gelap gulita yang tindih menindih apabila dia mengeluarkan tangannya tiadalah dia dapat melihatnya dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah maka tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. 7. Sidik jari manusia. Sidik jari ditemukan pada akhir abad ke-18. Sebelumnya, mayoritas orang menganggap sidik jari adalah lengkukan-lengkukan biasa tanpa makna khusus. Setiap manusia termasuk mereka yang terlahir kembar identik memiliki pola sidik jari yang berbeda. Dengan kata lain, salah satu tanda pengenal manusia terdapat pada ujung jari mereka. Al-Quran telah menjelaskan tentang kesempurnaan jari manusia ini. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Demikian catatan Profesor tentang 7 kebenaran isi Al-Quran yang sudah terbukti nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan hatur nuhun.